Ikhwah fillah rahimakumullah. Setiap orang pasti punya harapan, punya impian. Banyak dari mereka yang dapat mewujudkannya. Tetapi banyak juga dari mereka yang tidak dapat mewujudkannya. Padahal orang tersebut sudah berusaha, sudah berikhtiar dengan maksimal sampai keluar keringat darah misalnya. Tetap saja dia tidak bisa untuk mewujudkan impiannya tersebut. Padahal sangkaannya, menurutnya, dia pasti dapat meraihnya. Di sisi lain, ada orang yang dia berusaha dengan seadanya, ya, berusaha biasa saja gitu ya, tanpa keluar keringat misalnya, namun tetap bisa mewujudkan atau meraih impiannya. Ikhwah fillah, kita sering mendengar kata-kata qadarullah, ya, ketentuan Allah atau takdir Allah. Jadi, hal-hal tersebut memang sudah ada suratan takdirnya, sudah ada skenarionya di Lauhul Mahfuz. Terkadang kita punya harapan A, jadinya malah B. Atau lebih jelasnya seperti ini. Kita punya harapan atau impian kuliah di kampus A, sehingga kita berusaha dengan maksimal belajar, bimbel atau les privat kemana-mana, jadinya malah ke kampus B. Atau kita suka sama si A nih, kita suka sama si A dan berharap berjodoh dengannya, jadinya nikah sama si B atau si C. Atau kita pun berencana untuk umroh di tahun ini. Kita sudah bayar lunas, sudah persiapan matang, diundur, jadinya malah tahun selanjutnya. Contoh-contoh seperti ini menggambarkan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, atau das Sein bertolak belakang dengan das Sollen, atau kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Ikhwah fillah, konsep seperti ini sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai atau menginginkan sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui yang terbaik buat kamu, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Nah teman-teman, bukan berarti kita tidak boleh untuk punya harapan, untuk punya impian. Malah dalam Islam setiap mukmin, setiap muslim itu dianjurkan punya cita-cita besar, punya impian besar. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah, pertama kita buat planning, ya, buat rencana tentang apa saja impian besar kita. Kemudian yang kedua, kita berikhtiar dengan maksimal untuk meraihnya. Ketiga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa mengabulkan impian tersebut. Dan yang terakhir, ini puncaknya adalah tawakal, yaitu sikap menyerahkan hasilnya kepada Allah, atau sikap siap menerima apapun hasilnya, baik itu sesuai atau tidak, karena kita yakin semuanya adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti ada hikmah di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab.